Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Damapolii, NIM 20 12 10 28. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan PGMI semester 4. Saya akan membawakan materi tentang gerak dan gaya. Baiklah, saya akan ke materi. Gaya adalah dorongan atau tarikan, gerak mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya. Yang pertama, gaya gravitasi bumi. Yang kedua, gaya dorongan dan gaya tarik. Macam-macam gaya dalam kehidupan. Yang pertama, gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh tangan otot. Yang kedua, gaya gesek merupakan gaya terjadi karena bersentuhannya dua permukaan benda. Yang ketiga, gaya magnet merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Yang keempat, gaya gravitasi merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Yang kelima, gaya listrik merupakan gaya yang terbentuk pada benda yang bermuatan listrik. Materi dan perubahan. Pengertian materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Para ilmuwan melakukan klasifikasi materi bertujuan agar lebih mudah dipelajari dan disusun secara sistematis. Perubahan materi dibagi menjadi dua, yakni perubahan fisik, perubahan fisis, dan perubahan kimia. Berdasarkan wujudnya, materi dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, padat, mempunyai bentuk yang tetap dan volumenya tetap. Yang kedua, cair, mempunyai bentuk sesuai dengan tempatnya dan volumenya tetap. Yang ketiga, gas, mempunyai bentuk sesuai tempatnya dan volumenya berubah-ubah. Perubahan materi. Berwujud materi tidak selalu tetap. Setiap materi yang mendapatkan perlakuan tertentu pasti akan berubah, baik wujud maupun berbentuk. Yang pertama, perubahan fisik. Yang kedua, perubahan kimia. Yang ketiga, perubahan biologi. Usaha negeri dan daya. Yang pertama, usaha. Yang kedua, energi. Yang ketiga, daya. Pengertian gelombang. Gelombang adalah getaran yang merapat. Jadi di setiap titik yang dilalui gelombang getaran dengan getaran tersebut berubah, maka tampak sebagai getaran yang meramat. Pengertian bunyi. Bunyi adalah merupakan salah satu fenomena fisik yang selalu kita alami sehari-hari. Listrik dan magnet. Apa itu listrik? Listrik adalah aliran elektron dari atom ke atom pada sebuah penghantar. Adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektronik seperti gelombang radio. Listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir, diam, dan berpindahan arusnya terbatas. Listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang bisa bergerak. Listrik dinamis terjadi karena ada arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Apa itu magnet? Magnet adalah benda yang memiliki kemauan menarik benda-benda lain di sekitarnya. Pada magnet ada dua kutub yang berlawan arah, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Apakah sifat magnet dapat dihilangkan? Dibakar atau dipanaskan hingga suhu cur, dibanting-banting, dipukul-pukul. Magnet diletakkan pada solenoida, kumparan kawat berbentuk tabung panjang dengan lilitan yang sangat rapat, dan dialiri arus listrik bolak-balik. Tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang tersusun dan mengorbit pada bintang besar seperti matahari akibat gaya gravitasi bintang tersebut. Benda langit tersebut beragam, akan tetapi beberapa di antaranya adalah planet. Ada 8 benda langit yang berada di atas surya, yaitu yang pertama matahari, kedua planet, yang ketiga komet, yang keempat asteroid,
yang kelima meteoroid, yang keenam bintang, yang ketujuh bulan, yang ke-8 meteor. Keanekaragam makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan diri dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jaringan hewan merupakan sekumpulan sel-sel hewan di mana mempunyai sebuah bentuk serta fungsi yang sama sehingga membentuk jaringan pada tubuh hewan. Struktur tubuh hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Selain itu, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun batang dan akar sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Struktur batang jaringan yang menyusun organ batang yaitu epidermis, korteks, endodermis, stele. Faktor yang mempengaruhi respirasi tubuh. Adapun faktor yang mempengaruhi respirasi tubuh yaitu yang pertama faktor eksternal, yang kedua faktor internal. Faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Ada beberapa faktor yang umumnya dapat mempengaruhi proses fotosintesis berlangsung, diantaranya sebagai berikut. Struktur alat pencernaan berbeda-beda dalam berbagai jenis hewan tergantung pada tinggi rendahnya tingkat organisasi sel hewan tersebut serta jenis makanannya. Pada hewan invertebra, alat pencernaan makanan umumnya masih sederhana dilakukan secara fagositosis dan secara intersel. Sedangkan pada hewan-hewan vertebrata sudah memiliki alat pencernaan yang sempurna yang dilakukan secara eksternal. Sistem respirasi pada hewan. Yang pertama, sistem respirasi pada hewan invertebrata. Yang kedua, sistem pernafasan pada porifera. Sistem respirasi pada hewan vertebrata yaitu contoh-contohnya beberapa contoh hewan yang mengalami metaforosis sempurna, diantaranya yang pertama kupu-kupu, telur, ular, kepompong, kupu-kupu. Yang kedua nyamuk, telur, larva, jentik, pupa, nyamuk. Yang ketiga katak, telur berudu 2 kaki, berudu 4 kaki, katak muda, katak dewasa. Pengertian sistem dalam kehidupan manusia. Pengertian sistem adalah kumpulan atau grup dari subsistem bagi komponen atau apapun baik fisik ataupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan dapat bekerja untuk mencapai satu tujuan tertentu. Sistem organ merupakan bentuk kerjasama antara organ untuk melakukan fungsinya. Dalam melaksanakan kerjasama ini, setiap organ tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan organ-organ saling bergantung dan saling mempengaruhi satu sama lain. Macam-macam sistem dalam kehidupan manusia. Yang pertama, sistem indera. Yang kedua, sistem kardiovaskular. Yang ketiga, sistem pernapasan. Yang keempat, sistem pencernaan. Yang kelima, sistem reproduksi. Yang keenam, sistem urogenital. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.